Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Mulyaningrum dengan NIM 2006-051143 akan mempresentasikan hasil praktikum modul 3 tentang Stack and QE. Untuk listing code-nya saya dapatkan dari tugas pendahuluan di modul 3 dengan modifikasi di mana dibagi menjadi 3 kelas, yakni kelas stack, pembalik, dan app pembalik, di mana di kelas stack ini terdapat beberapa metode dan konstruktor yang digunakan di kelas pembalik dan app pembalik. Oke, di kelas stack sendiri ada metode stack, metode push untuk memasukkan data atau itemnya, lalu metode pop untuk mengambil itemnya, lalu metode pick untuk mengetahui data paling atas dari stack tersebut atau dari tumpukan tersebut, dan perulangan isEmpty untuk mengecek apakah stack atau tumpukan tersebut dalam keadaan kosong atau tidak, dan perulangan isFull sama seperti fungsi dari isEmpty, hanya saja isFull ini untuk mengecek apakah stack atau tumpukan tersebut dalam keadaan penuh atau belum. Oke, dimana di stack sendiri kita inisialisasikan atau deklarasikan di mana variabel max size ini sama dengan nilai size atau jumlah item yang kita masukkan. Lalu kita deklarasikan juga stack array, di mana indeksnya sesuai dengan jumlah dari ukuran size-nya atau jumlah itemnya. Nah, lalu top atau data paling atas, di mana itu dikurangi dengan 1 untuk mengetahui apakah nanti dia sudah penuh atau sudah kosong atau sudah penuh. Begitu. Oke, lanjut ke kelas pembalik. Di kelas pembalik ini kita deklarasikan atau inisialisasikan itu yakni variabel input, hasil, dan pembalik kata. Nah, variabel inputnya ini nanti digunakan untuk memasukkan kata atau inputan di scanner. Jadi kita akan memasukkan sebuah kata menggunakan scanner. Oke, di sini ada metode pembalik mendeklarasikan variabel input, di mana variabel input ini bernilai dengan kata yang akan kita masukkan. Di sini ada parameter kata. Di public string output atau display-nya atau tampilannya nanti, kita deklarasikan terlebih dahulu array-nya. Kita membuat array baru, lalu perulangannya adalah di mana nanti i kurang dari inputan atau length atau kurang dari banyaknya jumlah kata yang dimasukkan, akan mengulang untuk kata selanjutnya, di mana pembalik kata nanti itu inputannya dihitung sesuai hurufnya. Nah, nanti stack akan mengambil dari metode push yang kita letakkan di stack tadi dengan dari parameter pembalik kata. Gitu. Nah, nanti hasilnya akan berulang inverse dari stack isEmpty. Jadi ketika nanti stacknya kosong, maka pembalik kata ini akan mempup atau mengambil semua nilai atau tumpukan, atau data dari tumpukan di stack yang telah kita pass tadi. Di app pembalik sendiri, ini ada kita mengimpor Java Util Scanner karena kita akan menginputkan sebuah kata nanti di outputnya. Nah, lalu di public static void main kita masukkan
scanner baru untuk menginisialisasikan sistem scannernya, di mana nanti kita masukkan sebuah inputan berupa kata. Nah, dia akan berulang while ketika kita memasukkan sebuah kata. Lalu si inputan ini akan setelah kita memasukkan sebuah kata, si inputan ini akan mencetak di bawahnya kebalikan katanya. Nah, kebalikan katanya nanti akan dicetak oleh pembalik .output atau displaynya tadi yang ada di kelas pembalik. Oke, langsung kita run. Oke, wait for a minute. Oke, ini ini adalah percobaan yang saya lakukan sebelumnya. Jadi saya udah memasukkan kata bakso, lala, papa, mama, dan sebagainya. Nah, coba kita masukkan lagi contoh Kota Malang. Lalu ini akan mencetak di bawahnya kebalikan dari katanya. Oke. Ngalam. Coba kita lagi masukkan kata mas. Kebalikan dari kata Sam. Dan begitu selanjutnya. Itu untuk tugas yang pertama. Lalu untuk tugas yang kedua adalah implementasi dari QW. Nah, kita di sini membuat dua kelas, di mana yakni yang kelas pertama adalah QW dan kelas kedua adalah QW app. Oke, langsung saja seperti biasa kita deklarasikan dan inisialisasikan variabel yang akan kita gunakan di implementasikan di metode QW ataupun untuk konstruktor di QW app. Oke, next. Jadi yang pertama adalah metode QW dengan parameter integer size, di mana ini kita memberikan nilai atau value di mana max size nilainya sama dengan size, sama seperti tadi. Membuat array baru dengan parameter max size. Bedanya di QW, kalau di stack adalah ada post dan pub, sedangkan kalau di QW ada front dan rear, di mana front adalah nilai paling depan dan rear adalah nilai paling belakang. Dan tentunya jumlah item yang akan kita masukkan. Kita berikan konstruktor integer size untuk digunakan di QW app. Dan untuk memasukkan nilai dalam item, kita masukkan public void insert, di mana nanti jika jika jumlah panjang dari itemnya itu sudah full atau antriannya sudah full, maka ia akan memberikan output, nama itemnya tadi, antrian masih penuh. Namun, jika masih ada nilai atau masih ada ruang yang kosong dari jumlah itemnya tadi, masih ada ruang lagi, maka akan memberikan output value-nya tadi atau itemnya tadi masuk ke antrian. Lalu remove, untuk remove atau menghapus itemnya agar si item yang masuk selanjutnya bisa masuk ke dalam antrian. Begitu. Dimana kita menggunakan string term. Nah, string term ini diletakkan di array paling depan. Jadi nanti penghapusannya dimulai dari